Sebelum kalian menyaksikan video selanjutnya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru. Hasil buah kreatif dari guru kita tercinta Pak Mustafa Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyil huda rahmatal mab'uts bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul, bermuajahah, menyimak ataupun mendengar pengajian singkat ini yang insya Allah kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita hanturkan ke haribaan Nabiunal A'zam, Nabi penghulunya para nabi, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, wabil khusus kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan Al-Fakir menyampaikan materi pada kesempatan ini, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Kenapa Al-Fakir memilih tema ini? Karena pada malam ini insya Allah bertepatan dengan malam Nuzulul Quran, yang mana Nuzulul Quran kita sebagai umat muslim yang bertakwa kepada Allah perlu dan sangat penting mengetahuinya. Agar apa? Agar tertanam cinta di dalam hati kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa memakmurkan bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan petunjuk tersebut akan bisa kita dapatkan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari, dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semuanya dan memerintahkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karenanya, kita bisa melihat di banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semuanya untuk membaca Al-Quran. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha,
Dalam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati." Seorang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, maka bersama dengan malaikat yang sangat mulia dan sangat baik. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an tetapi terbata-bata, kesulitan dan merasakan berat dalam membaca, maka mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muwahhidina rahimakumullah. 2 pahala yang didapatkan orang yang membaca Al-Qur'an dibarengi dengan kesulitan, susah payah di dalam membacanya, adalah pahala karena dia mau membaca Al-Qur'an, dan kedua adalah pahala karena merasakan sulitnya membaca Al-Qur'an. Akan tetapi, kita lihat di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penghargaan kepada orang yang mau membaca Al-Qur'an walaupun merasa berat, merasa sulit ketika membaca Al-Qur'an. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin wa jumratul muwahhidina rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat yang besar dan pada hari kiamat akan memberikan syafaat, akan mendoakan kepada orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang membacanya, orang-orang yang mempelajarinya, sampai orang-orang yang mengamalkannya. Akan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan didoakan untuk naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh ini adalah kemuliaan yang besar atas orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an. Kemudian hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan balasan mereka adalah illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali akan turun ketenangan atas mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada mereka. Wa khaffathumul malaikah, para malaikat akan membentangkan sayapnya ridho dengan perbuatan mereka dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan atas mereka, kasih sayang untuk mereka. Wa dzakarahumullaha fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutkan mereka-mereka yang mau membaca Al-Qur'an di penduduk yang ada di langit di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dan menyanjung mereka-mereka yang mau membaca Al-Qur'an. Saudara-saudara yang dimuliakan rahimakumullah. Terlebih lagi kita sedang berada di bulan Ramadan, di mana Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan,
di malam Lailatul Qadar, dan itu ada pada bulan Ramadan, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Beliau bersemangat dalam membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap malamnya membaca Al-Quran dan dihadiri oleh malaikat Jibril. Beliau mudarosah bersama dengan malaikat Jibril sampai beliau menyelesaikan 30 juz dalam Ramadan tersebut. Dan demikian setiap kali Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan di akhir dari Ramadan yang beliau jalankan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan Al-Quran 2 kali di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Kita juga tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya dengan Al-Quran. Terlebih di bulan Ramadan, tatkala beliau salat malam, salat tarawih, beliau pernah sekali salat bersama dengan seorang sahabatnya. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan bacaan yang sangat panjang. Dalam satu rakaat, beliau membaca surat Al-Baqarah. Masih dilanjutkan lagi membaca surat Al-Imran. Masih ditambah lagi membaca surat An-Nisa, itu dalam satu rakaat. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam tersebut sholat 4 rakaat. Dan itu sampai mendekati waktu subuh. Demikian cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semuanya untuk menghidupkan malam-malam dengan membaca Al-Quran. Demikian juga di siang hari untuk bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Kita lihat contoh daripada pendahulu kita, para salafus soleh, para ulama pendahulu kita. Di antaranya adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahumullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, yang artinya, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan bulan untuk memberikan makanan dan bersedekah. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, beliau juga karena ketika beliau masuk di bulan Ramadan, beliau selalu menyembuhkan diri dengan banyak membaca Al-Quran. Dan beliau meninggalkan untuk membaca hadis untuk membuat satu majelis ilmu. Dan itu beliau tinggalkan dalam rangka untuk membaca Al-Quran dan memberikan perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Demikian pula salaful soleh yang lain, diantaranya adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala. Beliau di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran. Dan demikian kita sampai di malam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran di setiap malamnya. Di hari-hari sebelumnya, di setiap 3 malam beliau menghatamkan Al-Quran. Di luar Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari sekali. Kita lihat yang lain yaitu Ibrahim An-Nakhaiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau juga demikian di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di setiap 3 malam beliau selalu menghatamkan Al-Quran. Bahkan di akhir-akhir dari bulan Ramadan, yaitu 10 bulan Ramadan, beliau mampu menyelesaikan di setiap 2 malam sekali hatam Al-Quran. Demikian contoh-contoh yang kita dapat dari salafus soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para pendahulu kita, mereka bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan bulan Ramadan, diantaranya dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran,
orang-orang yang mau membaca Al-Quran dan kemudian mengamalkannya sehingga mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Beruntunglah bagi orang-orang yang selalu menghidupkan setiap harinya, baik di waktu malam maupun di waktu siangnya, dengan membaca Al-Quran. Semoga Al-Quran yang kita baca selama ini akan memberikan syafaat kita di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Al-Fakir memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan ataupun kurang bisa dipahami. Mohon dimaafkan. Karena pada dasarnya Al-Fakir masih banyak belajar dan harus belajar lagi. Akhir kata, wallahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.